Song Hye Kyo merupakan artis Korea yang selalu menjadi sorotan sejak masuk ke dunia hiburan. Tidak hanya soal penampilannya di drama, namun juga di belakang layar. Segala hal terkait Song Hye Kyo pun menjadi bahan omongan, sampai soal pernikahannya yang gagal dengan Song Joong Ki masih ramai diperbincangkan. Pemain drama No We Are Breaking Up ini pun kerap membagikan kegiatannya di luar layar kaca dalam Instagram. Song Hye Kyo bahkan memamerkan dirinya ketika sedang asyik berlibur rehat dari syuting. Salah satunya adalah gaya busana Song Hye Kyo pamer penampilan seksi di atas kapal pesiar. Siapa sangka Song Hye Kyo yang biasa tampil tertutup menampilkan gaya busana cukup seksi. Terlihat Song Hye Kyo memilih atasan dengan model off-shoulder. Bagian atas dada dan leher pun terekspos jelas dalam unggahan Instagram miliknya ini. Song Hye Kyo tersenyum tipis meski rambut bintang cantik ini yang dikuncir tertiup angin. Tampak lawan main Jang Keong dalam drama No We Are Breaking Up ini juga menggunakan kacamata model aviator modern yang terlihat kece. Dengan pemandangan yang indah, sayangnya Song Hye Kyo mengedit foto dengan hitam putih hingga terkesan klasik, namun tidak mengurangi kecantikan sang aktris. Banyak yang mengontari unggahan Song Hye Kyo yang satu ini dan rata-rata memuji kecantikannya. Belakangan Song Hye Kyo dan Jang Keong tengah menjadi sorotan terkait drama No We Are Breaking Up yang sukses mencuri perhatian penonton dan tentunya dibuat baper dengan chemistry mereka. Meski berbeda usia cukup jauh, namun Song Hye Kyo dan Jang Keong terlihat serasi dan banyak sisi penggemar, apalagi melihat momen-momen di balik layar yang penuh canda. Nama Song Hye Kyo tidak pernah lepas dari sorotan, baik penggemar maupun pecinta drama Korea. Song Hye Kyo juga merupakan salah satu artis Korea yang dikenal punya image baik dan tidak neko-neko. Song Hye Kyo sendiri paling sering jadi sosok wanita dingin dan sering main di drama melodrama. Padahal sebelum terkenal seperti sekarang ini, Song Hye Kyo pernah bermain dalam sitkom Korea dengan judul Sompong Klinik. Song Hye Kyo tampil kocak dan mencuri perhatian dalam sitkom tersebut. Selanjutnya, Song Hye Kyo juga pernah bermain dalam film Bollywood berjudul Fetish sebagai wanita bebas. Bahkan dalam film Bollywood, Song Hye Kyo beradegan panas dengan sesama jenis. Namun setelah film Fetish tersebut, Song Hye Kyo kerap bermain dalam drama Korea dengan genre mellow atau romance. Song Hye Kyo pun jarang lagi tampil berani dengan adegan panas sampai dengan sesama jenis. Diceritakan dalam film Fetish, Song Hye Kyo memerankan sosok wanita bernama Julie alias Suki. Wanita tersebut masih berhubungan dengan mantan suaminya dan punya ketertarikan dengan tetangganya. Song Hye Kyo sebagai Julie alias Suki pun tampak juga melakukan adegan panas dengan istri tetangganya tersebut. Film Hollywood Song Hye Kyo dengan judul Fetish ini sayangnya dinilai sangat vulgar karena banyak adegan panas. Lebih apesnya lagi, film Fetish gagal tayang di Korea Selatan karena kontroversi tersebut. Dikutip dari jacktimenews.com, setelah tahun 2010 perilisan film Fetish, Song Hye Kyo kembali bermain dalam drama melodrama dengan judul A Reason to Live. Mantan istri Song Joong Ki itu juga bermain di film China bergenre action, romance The Grandmaster, The Crossing, dan The Queen. Sedangkan drama Korea yang dibintangi oleh Song Hye Kyo tetap berada dalam genre mellow, mulai dari That Winter, The Wind Blows, Descendant of the Sun, Encounters, dan yang saat ini tayang adalah No We Are Breaking Up. Memang terbukti deretan film dan drama Korea setelah Fetish membuatnya melejit dan menuai sorotan saat bermain melodrama. Song Hye Kyo sendiri baru tampil lagi dengan adegan panas saat bersama Jang Keong dalam No We Are Breaking Up.
Mungkin karena batalnya penayangan fetis menjadi salah satu faktor Song Hye Kyo betah di zona nyaman dengan selalu tampil di melodrama, meski sering dikritik netizen karena dianggap monoton. The Red akan memasuki babak baru seiring berakhirnya episode pekan lalu. Namun sebelumnya, Shin Chan yang diperankan oleh Junho 2PM dan Jung Dong Im yang diperankan Lee Seo Young sempat terlibat konfrontasi karena yang cukup intens. Baru-baru ini MBC membagikan proses syuting adegan yang cukup menentukan di episode 14 yang tayang pada hari Sabtu. Adegan tersebut adalah di mana Shin Chan tiba-tiba menarik Jung Dong Im ke dalam pelukannya dan menciumnya secara paksa. Meski adegan yang ditampilkan ini di layar kaca tampak intens dan mendebarkan, ternyata proses syutingnya berlangsung begitu menggemaskan. Baik Junho maupun Lee Seo Young sama-sama mencari cara agar adegan tersebut tampak natural meskipun diperlukan perjuangan. Meski sudah dilatih, keduanya sampai harus mengulang adegan tersebut karena masing-masing dari mereka tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Saat menentukan posisi yang memungkinkan, mereka berdua tampak malu-malu meski tetap menunjukkan sisi profesional. Untuk menyairkan suasana, Lee Seo Young menggerak-gerakkan kepalanya dengan lucu sambil bercanda saat sedang dipeluk. Sehingga Junho juga ikut menyayunkan tubuh mereka, hingga terciptalah interaksi yang kelewat uwuk. Sebelum mulai percobaan pertama, keduanya mengisyaratkan bahwa mereka sama-sama deg-degan. Selanjutnya seluruh adegan dilakukan dengan lancar sampai pada akhirnya Lee Seo Young berbalik untuk pergi dan Junho menariknya. Ketika dipraktikkan adegan ciuman, keduanya sama-sama meledak dalam tawa. Malu setengah mati, Junho melangkah menjauh dan menunjukkan kepalanya sambil bersandar pada meja. Sedangkan Lee Seo Young memprotes tatapan mata Junho yang diberikan padanya saat sedang berakting. Bahkan setelah itu Junho menghindari tatapan Lee Seo Young. Usai berdiskusi serta menentukan gestur yang pas, akhirnya Junho dan Lee Seo Young kembali melanjutkan proses syuting. Kali ini kedua pemeran utama The Red tersebut berhasil merekam adegan tersebut. Junho dan Lee Seo Young akhirnya bisa berkonsentrasi merekam pergolakan emosi Lisan dan Sun Dong Im yang rumit. Sementara itu The Red hanya menyisakan 2 episode pamungkas yang akan ditayangkan 1 Januari mendatang.